Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Nah, di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman semua untuk budgeting planner aku di bulan Januari 2022. Bagi yang belum tahu, apa sih budgeting planner? Jadi teman-teman, budgeting planner merupakan alat perencanaan pendapatan untuk 1 tahun ke depan. Budgeting planner ini bisa membantu kita menentukan di mana keuangan kita keluar secara berlebih. Dan juga bisa membantu kita untuk menyesuaikan kebiasaan pengeluaran yang selalu buruk. Karena ini video pertama aku, jadi aku masih rada bingung mau mulai dari mananya. Selain itu, karena aku tim gajian tanggal muda, aku gajiannya tanggal 5. Jadi mohon maaf kalau aku baru bisa share videonya sekarang ya. Kalau teman-teman sendiri tim gajian yang mana nih? Awal bulan atau akhir bulan? Bisa kalian jawab di kolom komentar, oke? Nah, sebelum ngebudget, aku tentuin dulu temanya apa. Karena akhir-akhir ini aku lagi suka jajan, jadi aku pilih tema makanan, yaitu sushi. Karena menurut aku, kalau di buku jurnal kita ada gambar dan juga warnanya, itu bisa bikin lebih menarik, lebih seru, dan juga lebih semangat buat ngebudget. Kenapa nggak beli buku khusus budgeting aja, Kak? Kan enak tuh, udah ada temanya, jadi bisa langsung diisi aja. Barangkali ada yang nanya kayak gini ya. Jadi kalau aku pribadi sih kurang suka kalau beli buku jurnal yang udah siap pakai. Soalnya kita nggak bisa berkreasi sesuai apa yang kita pengen. Kan mood orang selalu beda-beda. Siapa tahu di bulan tertentu aku lagi pengen ke suatu tempat yang mana tempat tersebut belum sempat aku datengin. Nah, disitulah tempat tersebut bisa kita jadikan buat bahan untuk ngejurnal. Intinya biar pikiran kita tuh bisa berkreasi sebebas-bebasnya. Aku mau sedikit cerita juga sama teman-teman kenapa akhirnya aku memutuskan untuk membuat budgeting planner seperti ini. Jadi aku ngerasa 2 tahun ke belakang tuh keuangan aku kok gak sehat ya. Gak ada perkembangan, gini-gini aja, gak ada tabungan juga. Dan setelah introspeksi diri, ternyata aku tuh gak punya strategi dalam mengatur keuangan. Jadi aku gak pernah tuh yang namanya ngepos-posin uang sesuai sama kebutuhannya. Jadi setelah nerima gaji, kita langsung ngerasa kalau diri kita itu kayak sesaat. Langsung pengen beli ini itu, jajan sana sini, nongkrong sama temen. Sampai lupa kalau uang ini tuh harus bisa bertahan sampai 1 bulan ke depan. Sebenarnya gak masalah juga kita mau jajan, mau main, ataupun mau nongkrong. Itulah kenapa budgeting planner ini penting. Jadi kita bisa lebih bijak lagi untuk mengeluarkan uang. Nah, setelah aku tentuin temanya, terus aku tulis judul bulannya, yaitu bulan Januari ya. Terus aku gambar mini kalender biar gak lupa bulan ini tuh harus ngapa-ngapain. Di bulan ini tuh tujuan-tujuan apa aja yang harus aku capai. Jadi kalau aku lagi bingung hari ini mau ngapain, aku tinggal buka aja tuh buku planner aku. Jadi bisa lebih produktif lagi. Jadi gak bingung apa-apa aja yang harus dikerjain gitu. Sebenarnya aku ini masih single, masih tinggal sama orang tua juga. Jadi pengeluaran aku tuh sebenarnya gak banyak. Tapi gak tahu kenapa tiap habis gajian uang selalu aja habis gak tahu kemana. Semenjak adanya fitur pay later ini, terkadang aku jadi ngerasa kalau aku tuh selalu punya banyak uang. Padahal kan itu bukan uang kita juga ya. Kalaupun kita pakai, sama aja sama utang. Karena next kita harus bayar cicilannya. Disitulah aku mulai merubah mindset aku. Buat nabung dulu, baru beli. Bukan beli dulu, baru dicicil.
Terus di atas aku tulis kolom income untuk mengisi bulan ini berapa duit yang kita terima. Lalu yang kedua, kolom fixed expenses. Biasanya aku isi dengan pengeluaran yang sifatnya tetap dan tidak berubah. Contohnya seperti bayar kosan, bayar cicilan, bayar arisan, sedekah, yang mana nilainya sama tiap bulan tuh berapa. Lalu selanjutnya ada kolom variable expenses. Kolom ini aku gunakan untuk biaya-biaya yang sifatnya tidak tetap, seperti misalnya belanja bulanan dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Karena bagian bawah ini aku ngerasa masih kosong, jadi aku isi pakai stiker-stiker quotes ini agar nggak terlihat terlalu sepi. Oh iya teman-teman, di sini aku bukan bermaksud untuk ria ataupun pamer ya. Aku sendiri juga masih belajar agar bisa mengatur keuangan aku sendiri. Besar kecilnya pendapatan kita pun juga relatif, tergantung kebutuhan setiap rumah tangga masing-masing. Beralih ke halaman selanjutnya. Jadi biar budgeting aku jadi makin seru, di sini aku tambahin kolom no spend challenge. Nah, maksud dari no spend challenge ini adalah untuk pengeluaran-pengeluaran yang di luar dari apa yang udah kita anggarkan di awal. Misalnya kita ada belanja online, jajan online, nongkrong. Nah, itu kan biasanya di luar dari pengeluaran wajib yang udah kita buat. Itulah yang jadi challenge untuk diri kita sendiri. Jadi nanti kita tinggal tandain aja tuh di mana hari yang berhasil dan di mana yang enggak. Yang berhasil aku kasih tanda silang dan yang enggak berhasil aku kosongin aja ya. Nanti di akhir bulan bisa kita evaluasi kira-kira kita kebanyakan jajannya atau enggak nih. Lalu di sebelahnya aku buat kolom untuk evaluasi di bulan ini, biar keuangan aku lebih terkontrol lagi di bulan selanjutnya. Nah, terus di bawah aku bikin quotes favorit di bulan ini. A budget is telling your money where to go instead of wondering where it went. Jadi maksudnya adalah anggaran keuangan memberitahu ke kita kemana uang tersebut harus pergi, bukan malah bertanya kemana perginya uang kita. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk halaman di sebelahnya ini, karena aku bingung mau diisi apa, jadi aku tempel-tempel aja nih stiker quotes dan stiker-stiker yang bertemakan sushi. Sekarang kita beralih ke halaman sebaliknya. Kali ini aku mau bikin habits tracker. Fungsinya untuk men-challenge diri aku sendiri agar terbiasa melakukan hal-hal positif yang selama ini aku pengen lakuin tapi aku masih males-malesan buat ngelakuinnya. Teman-teman juga bisa bikin habits tracker seperti ini juga ya. Mulai dari hal-hal yang kecil aja dulu. Misalnya seperti kolom water. Jadi maksudnya dalam sehari teman-teman harus bisa minum 2 liter per hari air putih. Dan hal-hal yang lain yang teman-teman pengen lakuin, teman-teman bisa bikin kolom sesuai kebutuhan masing-masing. Lanjut ke halaman berikutnya. Sekarang aku mau bikin spending tracker. Sebenarnya apa sih fungsinya spending tracker itu? Spending tracker ini adalah supaya kita bisa mengontrol dalam 1 tahun tuh kita bisa mengetahui selama ini kita keluar duit buat apa aja ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa kalau dalam sehari kalian melakukan transaksi, bisa kalian tulis dulu di HP ataupun di note. Nanti setelahnya bisa kalian salin di buku jurnal kalau kalian udah di rumah. Menuju ke part favorit aku nih, yaitu masukin uang ke masing-masing pos.
Sekarang aku mau liatin ke teman-teman gimana caranya aku membagi pos-pos keuangannya. Jadi yang pertama ada sedekah. Itu udah wajib ya bagi aku. Jadi aku masukin sedekah ke fixed expenses. Lalu ada arisan juga yang tinggal 3 kali bayar lagi sih sebenarnya. Terus selanjutnya ada groceries. Di sini aku budgetin 100.000 karena kebutuhan aku sendiri sebenarnya nggak banyak juga sih ya. Terus skincare sebesar 100.000, internet juga sebesar 100.000. Dan kucing aku budgetin sebesar 200.000. Jadi per minggunya aku kasih jatah mereka 50.000 rupiah. Terus ada susu, untuk aku sendiri aku budgetin 100.000. Ini untuk 2 box. Lalu galon 50.000. Ini untuk aku sendiri ya. Uang jajan 200.000. Kali ini aku mau press uang jajan aku biar gak terlalu boros lagi kayak kemarin. Uang jaga-jaga ini aku pakai semisal buat bayar air di rumah atau bayar yang lain, atau biasanya buat aku pakai jajan sama adik aku. Biasanya aku budgetin 500.000 buat keperluan rumah. Tapi untuk bulan ini aku skip dulu karena uangnya mau aku pakai buat ke dokter gigi. Untuk kolom saving ini yang berisi dana darurat dan lain-lain akan aku bikin di video yang berbeda ya. Sekalian kita akan membahas tentang apa itu sinking fund. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai akhir. Kita ketemu lagi di next video ya. Bye-bye.